Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas siapa sebenarnya jenderal pertama di Tanah Batak. Mungkin tidak banyak orang yang tahu, tetapi mungkin juga banyak yang tahu. Nah, jenderal pertama di Tanah Batak adalah yang pertama ada namanya TB Simatupang, Tahi Bonar Simatupang. Dan yang kedua Aha Nasution, Abdul Haris Nasution, kalau saya tidak salah. Kedua nama ini sudah malang melintang dan menduduki jabatan yang sangat penting strategis di dunia kemiliteran, dunia ketenteraan. Yang menarik teman-teman dari kedua ini adalah mereka keduanya pernah tidak dipercaya atau berasal dari keluarga suku yang kurang dipercaya sebagai tentara. Kita barangkali sudah tahu teman-teman bahwasanya kedua tokoh ini, Abdul Haris Nasution dan Tahi Bonar Simatupang, adalah sebelumnya tentara Belanda, KNIL. Jadi pada saat itu Belanda merekrut tentara dari pribumi kurang percaya kepada Tanah Batak. Tentara pribumi, tentara KNIL pada saat itu cenderung ada pada dari Manado, Ambon, dan Jawa, juga Melayu. Sementara orang Batak sendiri kurang dipercaya, entah kenapa. Lalu pada tahun 1928 seorang sersan orang Batak yang kebetulan sudah menjadi tentara KNIL ingin merekrut orang Batak sebagai tentara KNIL sejumlah 60 orang. Pada saat itulah Abdul Haris Nasution dan Tahi Bonar Simatupang ikut mendaftar. Abdul Haris Nasution sendiri pada masa mendaftar dilarang oleh orang tuanya, bahkan sampai disusul keluarganya supaya Aha Nasution kembali ke kampung. Sementara Tahi Bonar Simatupang mempunyai sejarah sendiri. Dia sekolah di sekolah Belanda, lalu gurunya mengatakan bahwasanya Indonesia jika suatu saat merdeka tidak akan bisa membangun tentara, tidak akan bisa membangun militer. Itu akan semacam mitos. Jadi kalau disebut Indonesia bisa membangun militer itu mitos. Lalu diam-diam dengan rasa dendam yang positif, Tahi Bonar Simatupang ingin memecahkan mitos itu bahwasanya Indonesia bisa membuat militer yang baik. Karena itulah Tahi Bonar Simatupang berkiprah dan banyak menjadi pemikir di dunia militer. Tahi Bonar Simatupang, TB Simatupang bukanlah orang sembarangan. Kita mungkin mengetahui siapa Jenderal Sudirman. Dia adalah panglima tertinggi saat itu. Setelah Jenderal Sudirman wafat, lalu kemudian digantikan oleh Tahi Bonar Simatupang. Itu untuk membuktikan bahwasanya Tahi Bonar Simatupang bukanlah orang sembarangan. Begitu juga dengan Abdul Haris Nasution yang pernah selamat dari gerakan 30 September atau PKI. Jadi keduanya tokoh yang sangat melegenda pada masanya. Teman-teman, setelah dari KNIL lalu datang Jepang menjajah, mengusir Belanda. Lalu setelah Indonesia merdeka, lalu diangkatlah kedua tentara ini, kedua sosok ini, yaitu Abdul Haris Nasution dan Tahi Bonar Simatupang menjadi tentara dan pemikir di dunia militer. Tentu saja Indonesia sangat beruntung mempunyai kedua tokoh ini, karena kedua tokoh ini boleh dikatakan sejajar dengan Soeharto dalam hal dunia militer pada saat itu. Seperti diketahui, Soeharto, Urip, Abdul Haris Nasution, dan Tahi Bonar Simatupang adalah salah satu pentolan dari KNIL yang sempat menjabat pada posisi strategis di KNIL. Artinya sebelum Tentara Nasional Indonesia ada, mereka adalah sudah pejabat tinggi di KNIL, yaitu Tahi Bonar Simatupang dan Abdul Haris Nasution. Nah, pada tahun 1940-an lah keduanya lulus dari KNIL dan menjadi tentara yang sebelumnya kurang dipercaya dari Tanah Batak. Yang menarik teman-teman, mungkin kalian pernah mendengar Fredrik Silaban. Fredrik Silaban ini adalah salah satu perancang Masjid Istiqlal, masjid yang paling mewah, mungkin paling megah di masjid raya di Indonesia. Ternyata Fredrik Silaban ini adalah pernah menjadi juga tentara di KNIL.
Dia sama jabatannya seperti si Tahibonor Simatupang, dia fokus kepada Zeni. Dan kalau Tahibonor Simatupang Zeni, si Abdul Haris Nasution dia fokus kepada infanteri. Sejak kedua orang inilah teman-teman, sejak Abdul Haris Nasution, sejak Tahibonor Simatupang, bermunculanlah jenderal-jenderal dari Tanah Batak. Kita kemudian mengetahui ada Donald Isaak Panjaitan, ada Sintong Panjaitan, ada Maraden Panggabean, dan masih banyak lagi jenderal dari Tanah Batak. Untuk saat ini yang masih hidup juga kita mempunyai jenderal-jenderal yang luar biasa. Ada Luhut Binsar Panjaitan, ada Maruli Simanjuntak kalau tidak salah, dan masih banyak lagi. Itulah sejarah awalnya mengapa kemudian Batak menjadi banyak yang jenderal. Yang menjadi pertanyaan, apakah jenderal-jenderal yang masih hidup saat ini bisa untuk saling bergandeng tangan untuk tetap melanjutkan tren bahwasanya orang Batak harus ada jenderal? Semoga saja orang Batak yang tinggi saat ini posisinya atau yang masih punya link bisa bekerja sama untuk membangun supaya tren orang Batak selalu ada jenderal dari angkatan ke angkatan, selalu ada. Demikian teman-teman, Horas.